Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rahmalia dengan NIM 2310251006. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai jurnal yang saya dapatkan mengenai patogen yang terbawa benih pada tanaman, yakni patogen jamur yang mana ia bersifat seedborne atau terbawa benih. Dengan judul deteksi patogen jamur yang menempel pada biji gandum Triticum aestivum linnaeus yang dikumpulkan dari ladang petani dan pasar biji-bijian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haliatur Rahma, SSI MP, pada kelas patologi benih proteksi B. Gandum Triticum aestivum linnaeus merupakan tanaman sereal yang digunakan sebagai makanan pokok di beberapa bagian dunia. Tanaman ini merupakan tanaman sereal yang esensial bagi masyarakat Pakistan dan ditanam pada musim dingin, serta dikategorikan sebagai tanaman yang penting pertama dan diikuti oleh beras dan jagung. Gandum menghasilkan produk biji-bijian tertinggi dibanding dengan tanaman lain di dunia, yang mana infeksi daun yang disebabkan oleh patogen jamur seringkali memiliki dampak negatif terhadap hasil panen gandum. Tanaman gandum terpengaruh oleh sejumlah patogen yang ditularkan melalui benih, yang dapat mengurangi produksi globalnya secara signifikan. Di Pakistan terdapat 50 patogen tumbuhan yang ditularkan melalui benih, yang diketahui menginvestasi gandum. Yang mana patogen-patogen benih gandum itu diantaranya Alternia alternata, Fusarium graminearum, Culfularia lunata, Bipolaris sorokinaina, Descleria, Helminthosporium sativum, Aspergillus, dan Penicillium. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeteksi mikoflora yang ada pada biji gandum dari 11 varietas gandum yang tersedia di pasaran dengan cara mengikuti teknik-teknik Asosiasi Pengujian Benih Internasional atau ISTA, yang mana hasilnya ini akan dapat bermanfaat untuk menyediakan informasi empiris tentang genotipe yang paling terinvestasi dan langkah-langkah yang mungkin untuk mengendalikan patogen yang terkait pada setiap genotipe. Untuk bahan dan metode yang digunakan, ini penelitian dilaksanakan di Laboratorium Patologi Tumbuhan Institut Penelitian Pertanian Regional Bahawalpur, Pakistan, yang mana isolasi, perbanyakan, dan identifikasi jamur dilakukan menggunakan protokol laboratorium standar sesuai dengan pedoman ISTA. Adapun metode yang dilakukan pada penelitian ini, pertama itu pengumpulan sampel gandum dari lapangan dan pasar biji-bijian. Yang pertama, sampel biji dari 11 genotipe gandum, diantaranya itu adalah Gold 2016, Safak 2006, Milad 2011, Lasani 2008, Punjab 2011, Sahar 2006, TD1, Bakar 2002, Faret 2006, Galaxy 2013, dan AAS 2011. Yang mana itu dikumpulkan dari 6 wilayah pertanian gandum yang berbeda di daerah Bahawalpur, Punjab Selatan, Pakistan. Selain itu, 3 sampel acak dikumpulkan dari pasar biji-bijian lokal sesuai dengan teknik pengambilan sampel standar. Yang mana sampel standar itu berisi 400 gram yang mana disimpan dalam kantung kertas dan diberi label. Yang kedua itu adalah teknik yang digunakan untuk isolasi dan deteksi mikoflora biji. Yang mana untuk isolasi dan deteksi mikoflora yang terkontaminasi benih itu menggunakan 2 metode kertas blotter dan metode pelet agar. Yang mana itu dilakukan sterilisasi permukaan dengan larutan klorok 1% selama 1-3 menit dan dilakukan pencucian sebanyak 3 kali menggunakan air suling ganda. Untuk metode kertas blotter ini kita menggunakan kertas saring yang mana itu dibasahi terlebih dahulu lalu diletakkan di atas cawan petri. Lalu diletakkan di atas kertas saring itu benih gandum. Setelah itu dilakukan pengamatan dan kertas saring dibasahi hingga jamur pada benih itu tumbuh, patogen pada benih itu tumbuh. Lalu dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Dan untuk metode pelet agar itu menggunakan dengan cara menanam langsung pada media yang telah diletakkan di cawan petri. Untuk yang ketiga itu identifikasi mikroba jamur yang didapatkan. Identifikasi dan pengukuran struktur jamur dapat berupa morfologi koloni, pembentukan spora, serta karakteristik spora yang dievaluasi di bawah mikroskop. Lalu dibandingkan dengan literatur yang telah diterbitkan dan menggunakan kunci identifikasi serta buku referensi yang ada. Pada hasil dan pembahasan itu semua spesies jamur yang terkait dengan sampel gandum diisolasi menggunakan metode kertas blotter, yang mana pertumbuhan radial semua jamur diisolasi dilakukan dengan PDA.
dan pengamatannya menggunakan metode plat agar, yang mana spesies yang sering diisolasi adalah Alternaria alternata, Fusarium spp, Culveria lunata, Penicillium, Aspergillus, Helminthosporium, Drosclera, Stempilium, dan Poma. Berdasarkan gambar di samping yang dapat kita lihat, ini merupakan bentuk mikroskopis benih patogen yang terdapat pada benih gandum. Yang pertama itu Mycoflora yang diisolasi dari varietas gandum berbeda. Yang pertama itu seperti kita lihat pada gambar A itu merupakan Penicillium bentuk mikroskopisnya. Yang kedua itu Drosclera, yang ke C adalah Aspergillus, yang D adalah alternata, dan yang E adalah Poma. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari jurnal yang telah saya presentasikan adalah beberapa patogen yang dibawa biji bertanggung jawab atas kerugian kualitas maupun kuantitas pada genotipe gandum yang telah diuji, yang mana sebagian besar patogen isolasi bersifat tanah dan beberapa terkait dengan biji. Upaya maksimal yang harus dilakukan yakni dengan menggunakan biji bebas penyakit guna meminimalkan kerugian kualitas maupun kuantitas pada tanaman gandum. Pada studi ini dapat kita lihat bahwa spesies jamur isolasi memiliki hubungan signifikan yang mana dapat menyebabkan penyakit pada gandum dan dapat menyebabkan perubahan pada rhizosfer. Kepadatan inokulum yang tinggi dan biomasa jamur yang maksimum pada gandum dapat bertindak sebagai indikator substansial, yang mana perkembangan penyakit sangat maksimum. Dan dapat kita lihat peningkatan kelimpahan jamur yang terkait dengan benih gandum dapat berkontribusi pada kelimpahan jamur saprofit maksimum. Baik, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata pengucapan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.